Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Peitan Sutanto, pengawas sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik dalam melakukan fungsi sebagai pengawas sekolah di daerah terpencil. Praktik baik tersebut saya beri judul menjadi pengawas yang empati di 3T dengan model 3T. Wilayah kerja saya termasuk dalam kategori daerah terpencil atau 3T di Kabupaten Konawe. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Daruta, Kecamatan Latoma, dan Kecamatan Asinua. Jumlah binaan saya di 3 kecamatan tersebut meliputi 20 sekolah binaan. Jumlah tersebut melampaui jumlah sekolah yang wajib didampingi oleh seorang pengawas sekolah yang hanya cukup 10 sekolah. Jarak 3 kecamatan tersebut sangat jauh dari kota kabupaten Konawe, Junaha, bahkan mencapai ratusan kilometer. Sulitnya lagi satu dan 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Daruta, tidak searah dengan 2 kecamatan lain sehingga menyulitkan saya dalam menjalankan tugas. Sebagai pengawas sekolah di daerah terpencil, dalam mendampingi dan memberikan pembinaan, saya menggunakan pendekatan empati agar tujuan saya dan sekolah dapat tercapai. Secara harfiah, empati berarti keadaan yang dapat membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Sedangkan dalam konteks tugas saya sebagai pengawas, empati adalah akronim dari pendekatan yang saya lakukan, yaitu eksploratif, manunggal, persuasif, apresiatif, transformatif, dan inklusif. Eksploratif berarti berupaya menggali kondisi real di sekolah, kepala sekolah, guru, peserta didik, maupun masyarakat sekitar. Manunggal berarti menyatu dengan lingkungan binaan, sedangkan persuasif berarti membina, bukan memerintah. Apresiasi berarti memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap upaya, inovasi, dan kerja keras kepala sekolah maupun guru di satuan pendidikan. Transformatif berarti selalu berubah dan berkembang. Inklusif berarti menempatkan diri sebagai bagian dari komunitas belajar yang saling mendukung tanpa membeda-bedakan latar belakang. Beberapa contoh implementasi dari pendekatan empati yang sudah saya lakukan adalah: yang pertama, eksploratif, yaitu di SDN Ambodia dan SDN Lalumerui. Saya mendorong guru dan kepala sekolah untuk menggali potensi lokal sebagai sumber belajar dengan cara integrasi, kemudian pembelajaran berbasis alam, budaya desa, dan hasil bumi lokal ke dalam kurikulum sekolah. Kedua, manunggal, yaitu di SDN Lasau Jaya dan SDN Parbela. Di sana saya menginisiasi kerjasama dengan tokoh adat dan orang tua dalam mendukung program kehadiran siswa dan kegiatan belajar di luar sekolah. Ketiga, persuasif, yaitu di SDN Pinole dan SDN Bibirano Atas. Di sana kami mencoba melakukan pelatihan kecil dan diskusi terbuka yang menumbuhkan rasa percaya diri guru atau mencoba metode pembelajaran baru. Yang keempat, apresiatif, yaitu memberikan penghargaan kepada guru di SDN Amboniki atas inisiatif membuat media ajar dari barang bekas
serta apresiasi kepada Kepala Sekolah SD Neramauta yang berhasil menurunkan angka ketidakhadiran siswa. Kelima, transformatif, yaitu di SD Nesawi. Saya membimbing kepala sekolah untuk menyusun ulang struktur manajemen agar lebih efektif dan berbasis data, serta memfasilitasi pelatihan kepemimpinan guru. Juga melakukan telah modul berbasis internet. Yang keenam, inklusif, yaitu di SDN Polihe. Saya mendorong adanya jam tambahan bagi siswa kesulitan belajar dan memantau akses anak. Sedangkan untuk tahapan pelaksanaan kepengawasan sekolah, saya mencoba mengembangkan model 3T. 3T merupakan akronim dari 6 tahapan pelaksanaan dalam siklus, yaitu tujuan, indikator, aksi, gagasan, telah, dan evaluasi. Model ini dilakukan secara berkelanjutan dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru agar pengawasan dan pembinaan berjalan secara sistematis, terukur, dan berdampak nyata. Adapun tahapan tersebut adalah yang pertama, yaitu tahap di mana saya dan sekolah menentukan arah sasaran dari sekolah binaan. Penetapan tujuan harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata guru dan kepala sekolah di lapangan. Kedua, indikator, yaitu tahap menetapkan indikator keberhasilan dari tujuan yang telah dicapai. Ketiga, gagasan, yaitu tahap menggagas program dan langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahap aksi atau mencapai tujuan yang ada pada tahap pertama. Yang keempat, yaitu pelaksanaan nyata dari program yang telah dirancang atau digagas. Yang kelima, telaah, yaitu tahap menelaah atau menganalisis pelaksanaan program yang telah dilakukan pada tahap aksi. Yang keenam atau A terakhir, evaluasi, yaitu proses menilai hasil keseluruhan dari berdasarkan temuan dari tahap telaah, baik dari sisi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi. Setelah menerapkan pendekatan empati dan model 3T, saya menyadari bahwa kunci keberhasilan pendampingan bukan semata pada kemampuan teknis, melainkan pada pendekatan kemanusiaan dan kesadaran sosial. Melalui empati, saya belajar untuk melihat sekolah bukan hanya sebagai institusi pendidikan, tetap sebagai ekosistem kehidupan yang memiliki dinamika, keterbatasan, dan potensi tersendiri. Sedangkan penerapan model 3T telah memperkuat langkah saya agar lebih terarah, sistematis, terukur dalam mencapai tujuan pembinaan. Itulah tadi paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi kepada Bapak Keitan Sutanto, SPD MPD selaku Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe yang selalu setia dan bersemangat dalam rangka memberikan pelayanan khususnya di sekolah-sekolah baik itu SD maupun SMP. Nah, dedikasi beliau sangat luar biasa selama menjadi koordinator pengawas di Kabupaten Konawe, dan teman-teman di sekolah khususnya kepala sekolah sangat terbantu dengan hadirnya beliau yang tidak kenal lelah, tidak kenal siang, tidak kenal pagi, tidak kenal malam. Beliau selalu getol dan terus membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di satuan pendidikan di Kabupaten Konawe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.